Udah. Oke guys, jadi ini adalah kali ketiga treatment di Benings Clinic. Dan aku itu agak-agak bingung mau bikin konten apa ya. Karena kan kemarin-kemarin selalu ada in my life dan lain sebagainya kan. Kayaknya bakalan sama juga treatmentnya. Ada silk pill dan mungkin lasernya diganti lagi dengan laser yang lain. Dan juga nanti bakalan ada produk-produk yang akan aku bawa pulang. Tapi spesial untuk hari ini kayaknya aku mau konsultasi sama dokter plus nanya-nanya. Jadi kita Q&A, interview dokternya tentang kira-kira skincare dan treatment apa yang wajib banget kita lakuin setiap hari, setiap bulan. Apalagi di Gorontalo. Aku juga ada buka Q&A kolom question di Instagram story. Jadi kira-kira kalau misalnya ada titipan dari Ngoni, aku langsung tanya langsung ke dokter dan Ngoni bisa terima jawabannya di video kali ini. Masih masuk di rupa-rupa nanya aja ya? Jadi kita masukin ini di YouTube channelnya juga di rupa-rupa warnanya. Sign in. Oke, sekarang kita bersama Dokter Tineke. Jadi kita mau nanya-nanya soal basic-basic skincare-nya aja nih dok. Nah, seberapa penting dulu nih skincare buat kita dok? Sebenarnya skincare itu konsepnya untuk menutrisi dan mencegah supaya tidak ada perburukan yang ada di kulitnya. Kan kita kalau misalnya datang ke klinik kan kita treatment, berarti kan ada penyembuhan. Nah si skincare-nya itu gimana cara untuk mencegah supaya perburukannya tidak muncul lagi seperti itu. Kayak misalnya kayak kakak kan kondisinya kemarin akne gitu kan, kita kasih basic skincare aknenya supaya mencegah jerawatnya yang baru itu tumbuh lagi seperti itu. Basic skincare itu apa aja nih dok? Basic skincare kita itu ada 3. Yang pertama itu yang acne series, brightening series, sama yang eksklusif. Oke, di dalamnya ini ada produk apa aja? Kalau yang di acne itu sama ada facial wash, toner, krim pagi, krim malam. Oke, nah ini ada pertanyaan dari followers aku nih dok. Kalau misalnya nih kita bangun tidur, tapi belum langsung mandi, kira-kira pakai skincare dulu apa nunggu mandi dulu? Misalnya mandinya baru nanti siang atau nanti sore? Siang atau sore kayak gitu. Dia bangunnya pagi. Bangunnya pagi. Sebenarnya boleh pakai skincare dulu. Jadi tetap yang dirawat itu pertama itu harus wajah dulu kan, karena kita bangun tidur itu pun kita nggak tahu ada bakteri apa aja yang ada di tempat tidur ataupun di bantal kita. Jadi kita sebaiknya cuci muka dulu, baru pakai skincare-nya, rangkaian skincare-nya. Jadi nanti kalau misalnya pun mau mandi lagi, ya udah nggak apa-apa dipakai lagi skincare. Oke, gitu ya. Nah kalau malamnya dok, misalnya nih dia pulang kantor nih sore ya kan, udah mandi, udah bersih-bersih, tapi mau keluar lagi malam, dia pakai skincare malam apa skincare yang tadi pagi? Kalau yang untuk kayak gitu konsepnya kan, berarti kan udah sore nih, matahari juga udah turun kan. Dia hanya pakai yang untuk makeupnya aja, gak usah dulu skincare-nya. Karena kalau misalnya kayak apalagi night cream gitu kan, dipakainya bener-bener pas untuk mau tidur. Iya, pas mau tidur supaya bahan aktif yang ada di situ bekerja lebih ekstra, lebih maksimal. Nah itu kalau soal basic skincare-nya ya. Nah tadi juga aku konsultasi, ini ada sedikit pola hidup, gaya hidup yang kurang bagus ya. Kadang kurang minum air, begadang dan lain sebagainya. Nah dok, kira-kira apa nih gaya hidup, pola hidup yang bisa mempengaruhi si skincare-nya? Yang kita bahas dulu juga yang aknenya, karena kakak akne juga kan. Yang pertama itu adalah makanan-makanan yang junk food, udah pasti. Bukan hanya untuk ke kulit tapi ke metabolisme gitu kan. Baru yang kedua itu makanan-makanan yang manis, coklat, susu coklat, yang kayak gitu, kacang-kacangan. Terus makanan yang pedas, sebenarnya bukan masalah di cabainya, cuman di sambalnya. Kalau kita sambal kan harus pakai minyak. Minyaknya itu yang jadi penyebabnya. Pedesnya nggak apa-apa dok ya? Pedesnya nggak masalah. Karena Gorontalo kan suka yang pedes-pedes gitu kan. Sebenarnya cuman kan kalau kita bikin sambal kan harus pakai minyaknya. Itu sih makanya harus dikurangi yang pedes-pedes seperti itu. Itu ya. Terus kenapa kita harus minum minimal 2 liter per hari kayak gitu kan? Kalau kita misalnya dehidrasi, respon kulit itu adalah membesarkan si pori-pori. Aku makin membesarkan si pori-pori supaya si kelenjar minyaknya mengeluarkan minyak
lagi untuk supaya kulitnya itu nggak kering. Cuman kan terkadang kalau kita semakin dehidrasi, pori-porinya semakin banyak yang besar, minyaknya juga semakin banyak, berarti gampang untuk disinggahi sama bakteri dan polusi udara kan, debu apa segala macem. Nah itu yang bisa bikin jadi jerawat gitu. Jadi kita harus menghindari itu ya guys ya, harus dirawat banget. Nah dok, kalau misalnya anak-anak, remaja, dewasa sampai yang dewasa banget nih, ada treatment yang berbeda nggak? Kalau untuk remaja di bawah 17 tahun kita sebaiknya jangan dulu di treatment. Oh Iya, produk aja? produk aja karena kita juga ada produk khusus untuk teenagersnya. Nah ada Iya. ya. Nanti kita taruh sini ya. Khusus untuk teenagersnya ada, khusus yang untuk mother editionnya ada. Mother edition guys, oke. Jadi yang untuk ibu hamil sama ibu yang menyusui tetap bisa dapat skincare-nya karena kita ada khusus untuk mereka seperti itu. Oke, jadi memang sudah dikhususkan sendiri ya dok Iya. ya, buat remaja, buat dewasa. Iya. Nah kalau misalnya buat yang udah mother edition gitu, ada kalau treatmentnya dok, ada treatment apa? Oke, kalau yang untuk mother edition kita yang bicarain untuk yang hamil dulu ya. Oke. Jadi kalau yang hamil itu dia di trimester pertama, trimester kedua sebaiknya jangan dulu di treatment karena usia kandungannya juga masih muda banget kan. Jadi dia bisa di treatment itu di trimester ketiga. Oke. Trimester ketiga kita bisa melakukan banyak beberapa laser, tapi ada beberapa yang nggak boleh Nggak juga. boleh, Kayak oke. misalnya infus nggak boleh. Itu kan suntik ya dok ya? Iya, professional treatment, botox, filler, tanam benang, apalagi yang kayak gitu nggak boleh. oke. Yang hanya boleh itu kayak laser sama facial. Oke. Itu pun hanya beberapa laser, kayak misalnya laser Pico Front nanti yang akan datang di sini, itu sebaiknya jangan dulu ke ibu hamil. Oke, selain ibu hamil, Kalau ibu menyusui, itu bebas aja sih, karena kan hanya menyusui doang kan. Cuman skincare-nya aja kita bedain jadi mother edition. oke. Nah kalau yang tadi dokter sebutin kayak filler, botox, tanam benang, itu bedanya apa sih dok? Bukannya untuk anti-aging juga ya? Anti-aging. Anti-aging. Cuman tekniknya, Oh, teknik dan kegunaannya beda-beda. Kayak misalnya botox itu kan dia disuntikin di beberapa kerutan. Nanti kan yang ngedesainnya itu si dokternya sendiri. Titiknya di mana-mana aja itu untuk merelaksasikan si otot yang tegang. Makanya kan karena ototnya tegang makanya ada kerutan. iya. Nah itu direlaksasikan lagi ototnya supaya kerutannya itu hilang. Oke. Itu bertahan sampai 6 bulan. Kalau filler itu menambah atau mengisi kekosongan. Oke, kayak bawah mata ya dok ya? Iya, under eye. Tapi under eye-nya yang cekung ya, bukan yang cembung. Kalau yang cembung nggak mungkin di filler lagi Iya, dong. nanti makin gini makin dia. bengkak. Jadi dia yang cekung, terus kayak dagu, hidung, seperti itu. Atau yang dahinya yang ada masuk ke dalam, Oh, itu bisa. Jadi dia akan menambah volume gitu ya Iya. guys kalau filler. Dan itu bertahan juga sekitar 6 bulan. 6 bulan. Kalau tanam benang dok? Tanam benang dan tarik benang beda ya. Oh, ada dua ternyata, tarik Iya. benang. Jadi tanam benang itu konsepnya, jadi di kulit kita ini, kulit wajah ini ada namanya fat pad. Fat pad itu kayak bantalan lemak. Jadi jaringan lemaknya di situ numpuk. Jadi ada banyak beberapa fat pad. Jadi kalau misalnya tanam benang nih, tanam benang itu konsepnya untuk menurunkan fat pad yang berlebihan. Jadi misalnya nih kantung matanya yang cembung. Yang cembung tadi. Jadi ini fat padnya kita tanam benangnya itu di atas fat padnya. Jadi Oke. dia nekan ke bawah Oh, supaya oke. cembungnya itu turun lagi ya. kan. Kalau kita tarik benang, si benangnya itu kita masukin ke bawah fat padnya. Jadi narik si fatnya itu. Jadi gini, kalau misalnya dia fat padnya di sini kendur, udah jatuh gitu kan. Jadi kita narik nih si benangnya, narik lemaknya itu ke daerah sini. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya dia tulang ininya, Tulang tulang pipi. pipinya gede, kita nggak mungkin tarik benang. Oke, yang pasti itu semua bakal disaranin Iya, ya? sesuai dengan kebutuhan si pasien. Bukan berarti kalau dia mau tarik benang ditarik-tarik Iya. aja, enggak semua. Harus tetap berdasarkan saran dokter ya. Iya. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih, dok, dari temen aku. Jadi kalau misalnya datang nih ke klinik, terus abis itu dia emang udah mau treatment, misalnya mau silk peel, tapi setelah konsultasi sama dokter disaraninnya treatment yang lain gitu. Apa harus ngikutin dokter atau dia bisa tetap silk peel aja? Kalau saran saya sebaiknya ngikutin perkataan saran si dokternya. Karena apa?
dokternya yang paling mengerti gimana apa kebutuhan untuk si kulitnya. Bisa aja kalau dia hanya silk peel, ternyata kebutuhannya nggak silk peel, atau dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget untuk di facial karena dia komedonya nggak banyak. Ya ngapain kita facial atau silk peel? Lebih baik kita laser apa kebutuhan dia, kayak misalnya flek, kita laser flek. Kalau kita kulitnya kurang cerah, kita pro yellow. Oke. Nah itu dok, kalau misalnya nih ternyata dokter nyaranin treatment A yang mungkin kurang nih dari budgetnya atau lebih dari budget yang udah disiapin, itu dia bisa balik dulu nanti nggak? Bisa, itu Bisa kan ya? semua disesuaikan dengan budgetnya pasien. Nggak mungkin dong kita paksa harus nggak mungkin kan. Jadi harus disesuaikan. Nanti paling kalau misalnya ada nih beberapa pasien yang agak segan bilang kan budget saya kurang gitu kan. Saya pasti bakalan coba lihat dari ekspresi wajahnya. Karena kan kami kedokteran juga belajar tentang psikologis juga kan. Jadi kalau misalnya dia udah ada nggak ya promilnya ya dok ya atau gimana ya udah mulai ragu, saya pasti bilang ya udah yang ini aja dulu kak, satu aja dulu, nantinya yang next time treatment baru. iya paling saya kayak gitu. Jadi yang pasti tinggal konsultasi aja sama dokternya, dokter akan kasih tahu sesuai dengan kondisinya ya. Jadi seperti yang di konten teman-teman yang lain juga pasti ya udah tahu ya, kita konsultasi di sini ada skin analyzer juga. Bener. Jadi bolehlah dikonsultasi dulu sama dokter. Jadi sekarang kita mau silk peel ya dok ya. Iya, kita hari ini silk peel dulu karena komedonya kakak juga banyak. 1 minggu kemarin make upan terus ada fleknya nambah karena sering outdoor. Jadi kita laser NDF flek dulu, sekaligus juga kita infus karena kulitnya bener-bener gosong dan kering gitu. Tapi harus tetap minum air putih justru lebih banyak dari 2 liter guys ya. Jadi setelah ini jangan heran kalau misalnya lihat aku bawa tumbler yang gede. Oke, jangan hanya dibawa ya, diminum juga. Dia harus dihabisin ya satu hari. Oke, terima kasih dokter dan thank you, teman-teman, jadilah bening sekarang. Iya.